Gowong murtad tidak mampu membangun masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Heril Anas TV dimanapun Anda berada. Semoga tetap dalam keberlimpahan rezeki yang halal dan thayyibah, dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan malapetaka. Sahabat Heril Anas TV, berjumpa kembali dengan channel kesayangan Anda yang memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Ada satu kalimat yang sering diucapkan oleh para buzzer dari pengikut Islam Jamaah, sebuah kelompok sempalan yang berada di bawah binaan LDII, yakni kalimat yang lucu dan menggelikan. Itu berbunyi, orang murtad mana bisa membangun masjid. Mari kita cermati kalimat itu. Orang murtad yang dimaksud oleh para buzzer Jokam adalah mereka-mereka yang keluar dari Jokam atau hijrah meninggalkan kelompok Islam Jamaah. Sebagaimana kita ketahui bahwa gelombang hijrah dari kelompok berakidah takfiri ini terjadi dalam 3 tahun terakhir ini. Ribuan pengikutnya hijrah setelah menyadari banyaknya penyimpangan yang terjadi di dalam kalangan Islam Jamaah, terutama menganggap kafir orang Islam selain golongannya, dan menganggap murtad orang-orang yang keluar atau hijrah dari kelompoknya. Alhamdulillah, saya bersyukur Pak Holil, Pak Abdullah Mas'ud, Pak Abdul Aziz, di mana mereka ini opinion leader dalam jamaah ini, bisa berdakwah membenahi jamaah ini. Begitu Mas. Orang berarti kalau sudah jamaah masuk Islam, kok dia keluar dari jamaah, agamanya berarti belum mendarah daging keimanannya. Situ orang kok murtad dari jamaah, itu bukan dia benci pada jamaah, bukan. Berarti kalau tidak benci terhadap agamanya, satu di antaranya termasuk adalah karena hatinya ada penyakit. Bisa jadi dia sakit hati. Intinya sih kita bukan ini ya Mas, ya nggak sakit hati, nggak, kita care sama jamaah ini. Wallah. Nah, istilah murtad inilah yang lucu dan menggelikan. Sebab murtad itu adalah istilah untuk orang yang keluar dari Islam, bukan orang yang keluar dari sebuah kelompok atau komunitas. Bayangkan bila murtad yang dimaksud dalam Al-Quran adalah orang yang keluar dari komunitas, maka sungguh kejamnya Islam ini. Hanya gara-gara keluar dari sebuah komunitas atau kelompok, kemudian orang itu dinyatakan berdosa besar, lalu kemudian halal darah dan kehormatannya. Dan inilah yang terjadi di dalam kalangan Islam Jamaah binaan LDII, bahwa orang yang keluar dari kelompoknya dinyatakan murtad, halal darahnya, boleh dibunuh, halal diambil hartanya, serta kehormatannya. Banyak di antara para pengikut Islam Jamaah yang kemudian istrinya direbut, dinikahi oleh para pembesar-pembesarnya. Banyak kejadian suami belum menceraikan istrinya, kemudian oleh pembesar Islam Jamaah, si istri yang masih sah statusnya sebagai istri orang itu diambil dan dinikahi hanya lantaran suaminya dinyatakan murtad, keluar dari kelompok Islam Jamaah. Bahkan di sejumlah tempat kelompok ini mempersekusi, mengintimidasi para mantan pengikutnya, sehingga tidak mengherankan di banyak tempat di daerah di Indonesia ini kelompok ini mempersekusi, mengintimidasi para mantan pengikutnya, memboikot dan membuli. Bahkan banyak dari mereka secara terang-terangan menyebut kata murtad di depan para mantan pengikut, serta melakukan ancaman pembunuhan seperti yang terjadi di Karawang belum lama ini. Kelanjutan dari kalimat ucapan para buzzer Jokom itu lebih lucu lagi. Dikatakan bahwa orang murtad mana mungkin bisa membangun masjid. Membela diri, Pak.
Di situ kita menyaksikan sebuah logika berpikir yang sangat rusak dan kacau. Sebuah pemahaman yang benar-benar hancur parah. Mereka benar-benar tidak memahami makna kata murtad. Sebab andai saja para buzzer jokam ini paham makna murtad yang sesungguhnya, yaitu orang yang meninggalkan Islam, orang yang telah meninggalkan semua amalan dan ajaran Islam. Orang murtad adalah orang yang tidak lagi menunaikan sholat, maka tentu mereka bisa berpikir untuk apa lagi orang murtad itu membangun masjid. Sehingga orang murtad dari Islam bukan sebenarnya tidak mampu membangun masjid, tetapi memang tidak mau. Itu seandainya buzzer jokam itu mengerti betul apa yang dimaksud dengan murtad. Para buzzer jokam adalah korban pembodohan. Para buzzer jokam dan sebagian besar pengikut Islam Jamaah itu adalah korban pembodohan para imam dan pembesar-pembesar Islam Jamaah. 72. Asasnya organisasi sudah sejak dulu sampai sekarang kita tidak pernah mencanangkan asasnya organisasi ini Islam. Dari sini sebuah cita-cita yang memang kita inginkan sejak dulu, moderasi sudah pasti Pak moderatnya. Mereka dicekoki pemahaman yang menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Mereka tersesat jauh, namun merasa diri sebagai kelompok yang paling benar, dan di luar kelompok mereka adalah salah semua. Padahal, andai saja mereka mau membuka mata sedikit saja dan mengintip aktivitas para mantan pengikut mereka yang telah hijrah, mereka akan kaget dan tercengang bahwa apa yang mereka sangka sungguh jauh dari kenyataan. Banyak mantan pengikut Islam Jamaah yang justru mampu membangun masjid. Memang tidak semua, hanya yang kebetulan jauh dari masjid. Adapun yang tinggal di sekitar masjid jami atau masjid umum, cukup bergabung saja pada masjid yang terdekat, ikut sholat berjamaah, serta mengikuti kegiatan ta'lim. Tidak perlu membangun masjid lagi. Karena prinsip orang yang keluar meninggalkan firqah hizbiyah Islam Jamaah adalah kembali kepada Islam, kembali menyatu bersama kaum muslimin. Kalau keluar dari Islam Jamaah dan harus membangun masjid, lalu harus berkumpul secara khusus di masjid itu, atau membentuk keamiran baru dengan alasan mau berjamaah, maka itu sama halnya membentuk hizbiyah baru, dan itu tidak dilakukan oleh para mantan pengikut Islam Jamaah. Semangat! Itu dong, semangatnya menggelora gitu ya. Prinsip orang yang hijrah dan keluar dari kelompok Islam Jamaah adalah kembali kepada pangkuan kaum muslimin, kembali kepada Islam yang rahmatan lil alamin, kembali sholat berjamaah di masjid milik umat, bukan milik golongan tertentu. Bukan karena tidak mampu membangun masjid, tetapi memang karena sudah ada masjid, tinggal bergabung dan beribadah saja di dalamnya bersama kaum muslimin. Ada pula buzzer jokam yang mencibir, apa tidak malu ikut sholat di masjid yang tidak ikut beramal soleh membangunnya? Kaum muslimin tidak diajarkan untuk berpemahaman seperti itu, bahwa masjid hanya boleh ditempati oleh orang yang ikut membangun dan menyumbang pembangunannya. Sebab masjid ini akan menjadi saksi di akhirat kelak untuk orang-orang yang memakmurkannya. Dan ada 3 golongan atau 3 cara memakmurkan masjid. Pertama, dengan mendirikannya, membiayai pendiriannya. Yang kedua, orang yang rutin beribadah di dalamnya. Dan yang ketiga adalah orang yang meramutnya. Kemudian, kedudukan masjid bagi kaum muslimin adalah milik bersama, bukan milik pribadi, golongan, atau milik orang yang membangunnya saja. Bahkan, banyak masjid yang dibangun oleh seseorang dengan dana pribadinya, tetapi diniatkan untuk seluruh umat muslimin. Semua ormas Islam dimanapun di negeri ini, semuanya juga membangun masjid, tetapi bukan untuk dipakai oleh golongannya saja. Masjid dibangun dan didirikan untuk semua kaum muslimin
tanpa memandang dari ormas manapun, juga tidak memandang apakah orang itu masih anggota ormasnya atau sudah bukan lagi. Untuk itu, mantan pengikut Islam Jamaah yang di sekitarnya terdapat masjid jami, mereka tidak perlu lagi membangun masjid. Mereka cukup bergabung pada masjid yang sudah ada. Tetapi Basir Jokam keliru bila menganggap para mantan pengikut Islam Jamaah tidak mampu membangun masjid. Di Desa Pekaja, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di sana ada sekitar 50 orang pengikut Islam Jamaah. Hanya 50 orang. Itu sudah termasuk anak-anaknya dan ibu-ibunya. Tetapi Masya Allah, mereka mampu membangun masjid dan dibuka untuk seluruh kaum muslimin di sekitar masjid. Tidak ada istilah masjid itu milik kelompok, desa atau masjid milik daerah. Ustadz Ari Yusuf, salah seorang mantan mubalik Islam Jamaah dari Purwokerto, kepada Heril Anas TV mengatakan, masjid yang diberi nama An-Nawaf itu telah berdiri sejak setahun dan telah dimanfaatkan untuk sholat berjamaah setiap saat. Sholat Jumat dan itikaf di bulan Ramadan diramaikan oleh kaum muslimin di sekitaran. Uniknya, Masjid An-Nawaf ini dikelilingi oleh 6 masjid milik Islam Jamaah, yakni 5 masjid kelompok dan 1 masjid pondok yang terkadang juga difungsikan sebagai masjid daerah untuk wilayah perwakilan keimaman Islam Jamaah daerah Purwokerto. Alhamdulillah ini masjid An-Nawaf, masjid yang didirikan oleh teman-teman hijrah di daerah Purwokerto bersama dengan warga sekitar. Nah, ini situasi di terasnya. Selanjutnya Ustadz Ari Yusuf menceritakan bahwa setiap hari Jumat di masjid yang dibangun oleh para hijrawan bersama masyarakat sekitar ini ada Jumat berkah, yakni makan siang bersama setelah selesai sholat Jumat. Sebuah pemandangan yang tidak pernah ditemukan di dalam kalangan Islam Jamaah. Padahal kelompok Islam Jamaah termasuk kelompok yang banyak sekali memberlakukan pungutan liar kepada pengikut-pengikutnya. Kenapa makan berjamaah setiap Jumat saja tidak bisa dilakukan? Kemana uang pungutan itu dibelanjakan? Kondisi ketika di masjid kita, Masjid An-Nawaf, sehabis melaksanakan sholat Jumat, ada yang namanya Jumat berkah, yaitu makan bakso berjamaah. Ini para jamaah-jamaah sholat Jumat sudah mengantri. Nah, dari pemuda-pemuda, dari anak-anak, dari bapak-bapak. Nah, ini sebagian masih bersantai ria di dalam masjid sambil ngobrol-ngobrol, ada yang melaksanakan sholat sunnah juga. Jadi alhamdulillah ini masjid An-Nawaf, namanya Pak Anas masjid. Sahabat Heril Anas TV, sebegitu banyaknya masjid milik LDII Islam Jamaah di sebuah wilayah, namun karena tidak lagi bisa diakses oleh para mantan pengikutnya, sehingga mereka, para mantan pengikut Islam Jamaah ini, memilih membangun masjid, lalu mengajak seluruh kaum muslimin di sekitarnya untuk ikut sholat berjamaah. Begitukah orang yang murtad? Maukah orang murtad membuang-buang uangnya untuk membangun masjid? Mereka bukan orang yang murtad. Keluar dari komunitas tertentu bukanlah murtad. Bukan yang seperti itu yang dimasukkan di dalam Al-Quran. Murtad adalah orang yang meninggalkan Islam, keluar dan meninggalkan semua ajaran-ajaran serta amalan-amalan ibadah secara Islam. Wahai sahabat yang masih terjebak di lingkaran Islam Jamaah, gunakanlah akal yang dikaruniakan Allah, manfaatkanlah untuk berpikir sehat, bahwa orang yang membangun masjid kemudian mengajak kaum muslimin untuk sholat berjamaah bersama, mustahil disebut sebagai kaum murtad, terlebih kaum kufar. Demikian pula orang yang keluar dari komunitas Islam Jamaah kemudian bergabung sholat bersama kaum muslimin di luar sana, itu adalah bukan murtad, tetapi hijrah, meninggalkan Hizbiyah Takfiriyah Islam Jamaah.
Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka dan kepada kita semua agar sama-sama mendapatkan hidayah yang benar, Islam yang rahmatan lil alamin. Sekian celotehan. Sampai jumpa pada celotehan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.